Bapak Ibu. Kali ini saya akan membahas mengenai sebuah sharing firman tentang perjanjian suluh, Bapak Ibu. Perjanjian suluh adalah bagian penting di dalam sejarah penebusan, Bapak Ibu. Mengapa bukan perjanjian Eden atau perjanjian Adam? Apa hubungannya dengan Kejadian 15? Perjanjian suluh ketika Allah berjalan sendiri di tengah gelap. Inilah salah satu petikan kalimat frasanya, ya Bapak Ibu ya. Ini diambil dari nats utama Kejadian 15 ayat 17 yang bunyinya seperti ini. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap gulita, maka tampaklah perapian yang berasap beserta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan daging itu. Ini. Mengapa bukan Eden? Mengapa bukan Adam? Mengapa suluh? Mengapa bukan perjanjian Eden? Mengapa bukan perjanjian Adam? Mengapa perjanjian suluh? Lengkapnya begitu, Pak Ibu. Ketika kita membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, kita menemukan banyak perjanjian. Perjanjian Eden, perjanjian Adam, perjanjian Nuh, perjanjian Abraham, perjanjian Sinai, perjanjian Daud, perjanjian baru. Namun ada satu peristiwa yang berdiri seperti mercusuar di tengah sejarah keselamatan, Bapak Ibu. Perjanjian suluh di dalam Kejadian 15. Ini. Mengapa? Karena di Eden manusia masih belum jatuh, Bapak Ibu. Pada zaman Adam setelah kejatuhan, manusia masih dianggap mampu merespon tanggung jawab yang diberikan oleh Allah. Tetapi di dalam Kejadian 15, sesuatu yang mengejutkan terjadi, Bapak Ibu. Allah sedang mengajar seluruh alam semesta bahwa keselamatan tidak akan berdiri di atas pengertian manusia. Keselamatan akan berdiri di atas kesetiaan Allah semata. Inilah inti Injil sebelum Injil diberitakan, Bapak Ibu. Inilah salib sebelum salib ditegakkan. Dan inilah Kristus sebelum ia lahir di Bethlehem, Bapak Ibu. Bagaimana latar belakang dari Kejadian 15 ini? Abraham telah menerima janji, namun ada masalah. Ia belum memiliki anak. Tidak ada Ishak, tidak ada bangsa ya, tidak ada tanah, tidak ada keturunan sebanyak bintang di langit itu. Janji ada, penggenapan belum ada. Mungkin Abraham memandang langit malam dan berpikir, Tuhan, aku percaya, tetapi kapan? Bukankah itu juga pertanyaan kita? Kita mempunyai janji, tetapi belum melihat hasilnya. Kita memiliki firman, tetapi keadaan belum berubah. Kita mengetahui Tuhan sanggup, tetapi waktunya terasa lambat, Bapak Ibu. Nah, Tuhan tidak marah ya pada pertanyaan Abraham itu. Abraham bertanya, "Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya?" Kejadian 15 ayat 8. Perhatikan ya. Ini bukan pertanyaan pemberontakan. Ini pertanyaan iman yang sedang mencari kepastian ini. Dan Allah tidak menjawab dengan teori, Bapak Ibu. Allah menjawab dengan perjanjian itu sendiri. Ritual perjanjian kuno. Allah memerintahkan lembu betina, kambing betina, domba jantan, burung tekukur, anak burung merpati. Abraham membelah ya hewan-hewan itu menjadi dua. Bagi pembaca modern, ini terasa aneh ya. Namun pada zaman kuno, inilah cara membuat perjanjian itu, Bapak Ibu. Dua pihak berjalan di antara potongan hewan. Maknanya, jika aku melanggar perjanjian ini,
biarlah aku mengalami nasib seperti hewan-hewan ini. Perjanjian kuno selalu bersifat timbal balik. Dua pihak berjalan, dua pihak berjanji, dua pihak bertanggung jawab. Tetapi disinilah kejutannya Bapak Ibu. Allah justru membuat Abraham tertidur. Ini. Kejadian 15:12 berkata, lalu tertidurlah Abraham dengan nyenyak. Kata yang digunakan mengingatkan kita kepada Adam ketika Allah membuatnya tertidur sebelum penciptaan Hawa. Ini bukan tidur biasa Bapak Ibu. Ini tidur ilahi. Mengapa Abraham ditidurkan? Karena Abraham tidak akan ikut berjalan ini. Injil tersembunyi di dalam tidur itu. Perhatikan baik-baik. Jika Abraham berjalan bersama Allah, maka perjanjian itu menjadi Tuhan melakukan bagiannya, Abraham melakukan bagiannya juga. Tetapi Abraham tidak berjalan. Abraham tidak berbicara. Abraham tidak berjanji. Abraham tidak melakukan apa-apa. Ia hanya menerima. Bukankah itu gambaran kasih karunia? Keselamatan bukan karena manusia berjanji kepada Allah loh. Keselamatan dimulai karena Allah berjanji kepada manusia. Itu. Ada gelap gulita sebelum suluh itu muncul. Ayat ke-12 berbicara tentang kegelapan yang mengerikan. Ini menarik Bapak Ibu. Sebelum suluh datang, kegelapan datang lebih dahulu. Sebelum fajar ada malam. Sebelum kebangkitan ada Golgota. Dan sebelum kemuliaan ada salib Bapak Ibu. Allah sering bekerja seperti itu. Ia tidak menghapus malam. Ia menyalakan terang di tengah malam. Gitu. Apa itu? Perapian berasap dan suluh berapi. Kemudian muncul dua simbol ini Bapak Ibu. Perapian yang berasap. Ini melambangkan hadirat Allah ya. Asap selalu berkaitan dengan kemuliaan Allah. Gunung Sinai penuh asap, kemah suci dipenuhi asap, dan bait Allah dipenuhi asap kemuliaan. Tapi apa itu suluh berapi? Ini melambangkan terang Allah. Api memimpin Israel di padang gurun, melambangkan kekudusan, melambangkan penghakiman, dan melambangkan kehadiran roh Allah. Yang berjalan bukan Abraham, yang berjalan adalah Allah sendiri, Bapak Ibu. Allah berjalan sendiri. Inilah pusat Kejadian 15. Allah berjalan sendiri di antara potongan korban. Bayangkan keheningan malam itu. Langit gelap, hewan-hewan terbelah, Abraham tertidur. Lalu Sang Pencipta berjalan sendirian, seakan-akan Allah berkata, Abraham, jika aku gagal menepati janjiku, biarlah aku dihancurkan. Tetapi lebih dari itu, karena Allah juga sedang berkata, dan jika engkau gagal menepati bagianmu, aku sendiri yang akan menanggung hukuman itu. Inilah nubuat salib, Bapak Ibu. Di sini, Bapak Ibu, salib sudah terlihat dari kejauhan. Di Golgota, apa yang terjadi? Manusia gagal. Israel gagal, bangsa-bangsa gagal, Abraham gagal, Daud gagal, kita semua gagal. Tetapi Allah tidak membatalkan perjanjian. Sebaliknya Allah sendiri menerima kutuk perjanjian itu. Kristus mati menggantikan manusia. Paulus berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita di Galatia 3 ayat 13. Salib adalah penggenapan perjanjian suluh, Bapak Ibu. Mengapa perjanjian suluh itu lebih sentral daripada perjanjian Adam? Perjanjian Adam berbunyi, jika engkau taat, engkau hidup. Prinsipnya ketaatan dahulu, berkat kemudian. Adam gagal. Perjanjian suluh berbeda, Bapak Ibu. Allah datang kepada seorang pria tua yang tidak memiliki anak dan berkata, aku akan melakukannya. Prinsipnya, anugerah dahulu, baru ketaatan sebagai respon lahir. Karena itu, perjanjian suluh menjadi fondasi bagi doktrin pembenaran oleh iman. Bintang dan suluh.
Menarik sekali bahwa di dalam pasal yang sama terdapat dua benda yang bercahaya. Bintang di langit yang melambangkan janji dan suluh di bumi yang melambangkan penjamin janji. Ini Allah seolah-olah berkata, lihat ke atas. Bintang-bintang itu adalah apa yang kujanjikan. Suluh ini adalah jaminan bahwa aku akan melakukannya. Janji tanpa penjamin hanyalah harapan, tetapi janji Allah dijamin oleh dirinya sendiri. Ini ada sebuah pesan profetis untuk gereja ya. Kita hidup di zaman yang penuh ketidakpastian. Ekonomi berubah, pemerintahan berubah, teknologi berubah, tubuh manusia melemah, hubungan dapat hancur, tetapi ada satu hal yang tidak berubah. Allah masih berjalan di tengah perjanjiannya. Suluh itu belum padam, Bapak Ibu. Api itu belum mati. Janji itu belum gugur. Allah yang berjalan di tengah potongan korban masih memegang sejarah dunia. Ia tidak tertidur, ia tidak lupa, ia tidak membatalkan apa yang telah ia janjikan, Bapak Ibu. Ada sebuah chat ya di TikTok saya yang menanyakan, kenapa kok selalu ada pesan profetis bagi gereja? Bapak Ibu, jangan menasibkan gereja itu sebagai gedung tinggi ya. Gereja itu adalah kita. Gereja adalah jemaat. Gereja adalah sekumpulan manusia yang bersender kepada Allah. Gereja adalah jemaat, Bapak Ibu. Itu. Jadi jangan berinisiatif atau berinisiasi memikirkan bahwa gereja itu adalah sebuah gedung, bukan ya. Maka setiap saya mengatakan pesan profetis bagi gereja, itu sebenarnya saya sedang berkata, inilah pesan profetis bagi kita semua ini. Dari suluh ke anak domba. Kejadian 15 dimulai dengan korban yang dibelah. Wahyu 21 itu berakhir dengan anak domba yang bertahta. Dari awal sampai akhir Alkitab, satu tema ini terus bergema, Bapak Ibu. Allah mengikat dirinya kepada umatnya dengan kasih yang berkorban. Malam itu Abraham melihat suluh. Berabad-abad kemudian, para gembala melihat bintang Bethlehem. Lalu para murid melihat salib. Dan suatu hari gereja akan melihat Raja yang datang di dalam kemuliaannya. Ini suluh yang berjalan di antara korban-korban itu sedang berkata kepada setiap orang percaya, perjanjian ini tidak tergantung kepada kekuatanmu, tidak bergantung kepada kesetiaanmu, tidak bergantung kepada kemampuanmu mempertahankan aku. Perjanjian ini berdiri karena aku setia. Ini. Karena itu, ketika imanmu melemah, pandanglah suluh itu. Ketika janji terasa jauh, pandanglah suluh itu. Ketika malam terasa panjang, pandanglah terus suluh itu. Sebab Allah yang berjalan sendiri di Kejadian 15 adalah Allah yang menggantung di kayu salib. Dan dia juga Allah yang akan datang kembali dalam segala kemuliaannya, Bapak Ibu. Suluh itu masih menyala. Perjanjian itu masih berlaku. Dan Sang Penebus tidak akan pernah gagal menepati janjinya. Amin.